Assalamualaikum teman-teman, terima kasih ya yang sudah klik dan nonton video sederhana aku ini. Di video kali ini aku mau berbagi aktivitas aku untuk beberes rumah minimalis sederhana di kampung karena aku lagi ada di Pacitan untuk sementara waktu ya. Dan untuk beberesnya aku mulai dari mainan Mas Akmal dan Dede Yumna yang udah berserakan kemana-mana di ubin depan TV. Untuk mainannya ini aku bawa waktu pindahan dari Bandung ya. Ini tuh aku cuman bawa 2 keranjang atau 2 box aja. Untuk mainan yang besar-besar kayak kereta api, kemudian kayak mobil pemadam dan lain sebagainya aku tinggal. Dan waktu itu kebetulan ada tukang cilok dan mang bakso yang lagi keliling pada saat aku beberes untuk pindahan. Jadinya untuk mainan yang agak besar-besar itu dibawa sama mang cilok dan mang bakso. Dan untuk mainannya sendiri yang dibawa lumayan banyak, hampir 2 kardus ya teman-teman. Karena Mas Akmal itu nggak mau kalau mainan yang besar-besar. Dia maunya bawa mainan yang kecil-kecil aja seperti ini, biar nantinya gampang dibawa. Karena Mas Akmal nggak tahu kalau barang-barangnya itu diangkut sama truk ya. Dia taunya cuman dimasukin ke bagasi mobil. Dan aku beberesnya juga dibantuin sama Mas Akmal. Ini tuh dari rumah depan atau ruang tamu mau dipindahin ke rumah sebelah atau rumah samping yang aku naruh barang-barang perabotan, kasur dan sebagainya yang aku bawa dari Bandung, yang nantinya kalau misalkan aku mau ikut ke Balikpapan aku bakal bawa ke sana juga. Biar nggak terlalu banyak perabotan ya teman-teman. Dan kebetulan di rumah yang sebelah itu kan kosong. Sama ibu waktu pindahan ada yang bantuin, yang ngangkutin barang-barang itu diarahin untuk naruh barang-barang di bagian rumah sebelah. Untuk barangnya juga aku nggak angkut banyak ya teman-teman, meskipun aku sewa truk. Yang aku bawa tuh sebagian besar cuman pakaian, karena baju seragam Pak Su aja itu udah beberapa kardus besar ukuran gudang garam yang big itu. Jadi udah penuh banget sama pakaian. Karena bingung juga ya kalau pakaian pembagian gitu tuh atau pakaian kantor mau dikasih ke orang nggak mungkin, karena kan sama juga pekerjaannya kan kalau yang di sebelah rumah yang di Bandung. Kalau di sini kan nggak mungkin. Terus kalau misalkan nggak dibawa juga mau dikemanain. Kalau dibuang kan nggak boleh, nggak sembarangan dibuang untuk seragamnya. Jadi mau nggak mau meskipun udah nggak terpakai, seragam-seragam pembagian setiap tahunnya yang didapat dari kantor Pak Su itu aku tumpuk dan aku bawa semuanya mudik. Sebagian besar juga aku taruh di Kebumen ya teman-teman. Ada sekitar 2 tas untuk baju-baju yang aku taruh di sana. Kalau di Pacitan memang banyak banget untuk bajunya, karena sebagian besar kan akan dibawa juga ke Balikpapan nanti. Selesai beresin mainan, aku lanjut bersihin ruang TV ya. Ini ruang TV tuh menyatu sama ruang tamu, jadi berhadap-hadapan gitu. Awalnya ada ruang sendiri di sebelah kamar gitu, tapi karena bapak tuh suka nonton TV sambil duduk begini, akhirnya TV-nya dipindahin sama kakakku yang nomor 2. Jadi waktu pas beli awal-awal, karena kalau TV yang lama itu udah tertimbun longsor ya, kan kita pindah dari rumah lama ke rumah ini. Makanya TV ini dibeliin sama kakakku yang nomor 5 kalau nggak salah waktu itu. Terus dipindahin lah pasangnya di depan kursi tamu, biar bapak tuh kalau ada tamu ngobrol-ngobrol sambil bisa nonton. Jadi nggak ditaruh di ruang keluarga. Dan aktivitas aku ini aku kerjain pas sore-sore ya. Kebetulan hujan seharian di sini, gak bisa kemana-mana, gak bisa nganter ngaji juga. Kalau jam 1:30 biasanya aku suka ke masjid nganterin Mas Akmal sama Dede Yumna untuk ngaji. Tapi karena hujan, aku juga gak berani kalau hujan-hujan
karena kan jalannya juga lumayan ekstrim di sini ya, belum diaspal, masih batu-batu koral, jadi licin banget. Makanya aku memutuskan untuk libur dulu ngajinya. Aku beresin rumah sekaligus untuk persiapan yasinan ibu-ibu, karena ibu tuh ikut yasinan gitu. Jadi di sini dibentuk per RT itu ada acara yasinan yang bergilir gitu ke rumah-rumah, dan besok jatahnya rumah ini yang jadi tempat untuk yasinan para ibu-ibu. Jadi sekaligus aku beberes ya teman-teman. Nah, inilah sebenarnya ruang keluarga yang dulunya dijadiin tempat TV buat kita sambil santai, sambil ngobrol-ngobrol, gelar kasur di tempat ini. Cuman sekarang tempat ini tuh udah nggak dipakai lagi karena TV-nya dipindahin ke depan ruang tamu berhadap-hadapan gitu. Dan untuk buang sampahnya aku nggak sengaja buang ke depan rumah ya, karena kalau di teras itu hujan agak basah, nanti untuk debu-debunya bakal nempel dan lengket gitu di ubin. Makanya ini aku untuk buang kotoran bekas aku nyapu ruang tamu, kemudian depan TV dan ruang keluarga, aku arahin ke dapur. Nah, untuk jalan ke arah dapur ini memang belum di plester, belum di keramik ya teman-teman, masih di semen kasar seperti ini. Jadi aku kalau misalkan nyapu atau keluar masuk masih menggunakan sendal karena kan banyak kerikil-kerikil gitu. Selesai aku nyapu, aku lanjut melakukan aktivitasku nyuci piring yang udah numpuk ya teman-teman. Jadi kalau di sini aku malas banget nyuci piring pagi karena dinginnya minta ampun. Jadi sengaja aku nungguin agak siang atau sore. Meskipun cucian piring udah numpuk, aku diemin aja kalau misalkan masih dingin. Nah, ini aku mulai untuk nyuci piring ya. Sambil aku mulai untuk nyuci piring, aku mau ucapin terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang udah selalu nonton video sederhana aku ini, memberikan komentar positif dan juga like-nya. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, apapun harapan dan cita-cita teman-teman dapat segera terwujud ya, amin. Dan untuk yang baru pertama kali nemuin channel aku, yang baru klik untuk pertama kalinya, aku ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Perkenalkan, aku ibu rumah tangga dengan 2 orang anak, Mas Akmal dan Didi Yumna. Untuk rutinitas yang aku share tidak jauh dari aktivitas aku sebagai ibu rumah tangga ya. Sesekali aku bakal ngajakin teman-teman untuk family time, mengatur keuangan sederhana, dan juga menabung. Semoga teman-teman suka ya dengan video aku ini, sedikit menginspirasi untuk teman-teman semua yang berprofesi sama sebagai ibu rumah tangga, yang full di rumah aja 1x24 jam, atau yang juga bekerja di luar sana. Jika suka dengan video sederhana aku ini, boleh like, komentar positif, dan juga subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman menjadi orang pertama yang tahu kalau misalkan aku update video terbaru. Dan jika dirasa video aku ini menginspirasi, boleh share ke seluruh media sosial yang teman-teman punya. Terima kasih. Nah, ini adalah kondisi dapur aku ya teman-teman. Bisa dibilang ini bangunan semi permanen atau bangunan papan yang memang digunakan untuk dapur. Ada juga dapur tungku karena khasnya di sini ya, jadi masih menggunakan dapur tungku. Terus ada juga sih sebenarnya kompor gas, cuman kalau misalkan aku nggak bisa ngidupin tungku gitu, karena kalau awal kan susah ya teman-teman, nggak langsung hidup, terus apinya juga nggak langsung bisa nyala, mungkin karena aku belum terbiasa ya. Makanya kalau misalkan masak di tungku kayu seperti itu, ibu pasti yang mulai bikin apinya, nanti aku cuma nerusin aja buat rebus air sih biasanya. Makanya
Kalau di sini tuh untuk tempat naruh wajan, kemudian panci-panci dibagi dua ya teman-teman. Untuk yang di depan aku, papan yang dipaku-paku ini untuk panci dan juga penggorengan yang khusus di kompor gas karena warnanya masih putih ya. Kalau misalkan di sebelah kiri aku itu yang udah hitam-hitam itu untuk yang khusus masak di tungku kayu. Jadi nggak dijadiin satu. Kalau misalkan dijadiin satu nanti bakal hitam semua untuk perabotan dapurnya. Cucian piring aku kali ini banyak banget ya teman-teman, karena memang kebetulan masih ada tukang yang ngerjain untuk pembuatan garasi di samping rumah. Makanya untuk cucian piring bejibun dan aku ngumpulinya sekalian aja nyucinya sore, jadi nggak sering-sering kena air karena di sini udaranya dingin banget. Kalau misalkan pagi aja aku nggak bakal berani nih nyentuh cucian piring. Kalau pagi ibu yang nyuci piring, aku udah bilang aku nggak mau nyuci piring kalau pagi. Kalau mau ditaruh dulu aja, nanti nungguin agak siang atau sore. Tapi kalau ibu emang nggak betah kalau pagi-pagi udah dicuci piringnya, dicuci duluan, jadi kayak dijadwal gitu. Kalau pagi ibu yang nyuci piring, nanti untuk siang atau sorenya aku yang bakal nyuci semua piring kotor. Karena kalau pagi-pagi pegang cucian piring di sini tuh tanganku kayak baal begitu teman-teman, tiba-tiba pada mengkerut, terus kaku. Makanya aku nggak mau megang air kalau misalkan pagi-pagi, kecuali ngambil air wudhu ya, karena itu mau nggak mau sih. Selesai aku cuci piring, aku lanjut taruh semua perabotan yang udah aku cuci di tempatnya. Untuk tempatnya memang sederhana seperti ini ya teman-teman, namanya juga dapur di kampung. Nah, selesai berberes, tinggal nungguin azan maghrib. Aku mau buka paket karena kebetulan tadi ada paket yang dianterin sampai rumah. Karena aku udah kesel banget berkali-kali pesan paket harus ngambil ke balai desa atau di deket sekolahan SD. Dan kali ini aku minta diantar sampai rumah. Ini tuh paketnya ada tempat sabun kamar mandi, dispenser odol, dan juga tempat sikat gigi. Ini Dede Yumna antusias banget ya untuk buka paketnya karena dia paling seneng kalau udah kedatangan paket. Nah, sampai di sini dulu ya teman-teman video sederhana aku kali ini. Semoga menghibur untuk teman-teman semua yang udah nonton. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Assalamualaikum.